Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan panel proyek kami, yaitu penerapan tausis pada studi kasus pemilihan program inisiatif tim pada program kampus mengajar Angkatan 4 di UPT SPF SDN Kelabang Agung. Untuk presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Iqbal dengan NRP 5998221076 dan rekan saya Dulka Zain dengan NRP 09111840000052. Pada presentasi ini daftar isinya antara lain yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 kajian pustaka dan dasar teori, selanjutnya bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan analisis, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1, saya persilakan untuk rekan saya untuk mempresentasikannya. Iya, baik. Terima kasih. Diubah ke slide selanjutnya, Mas. Oke, jadi di bab satu ini, bab pendahuluan, ada 4 subbab yang akan saya jelaskan, mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian. Silakan di next, Mas Iqbal. Jadi di latar belakang penelitian ini, sebagaimana yang kita tahu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan juga Teknologi pada tahun 2020 sempat meluncurkan program yang diberi judul Kampus Merdeka. Program ini memiliki banyak bagian, memiliki banyak susunan di dalamnya seperti Indonesian International Student Mobility Award, Kampus Mengajar, KKN tematik dan program-program lainnya. Dan yang akan kami bahas lebih jauh di sini ialah program Kampus Mengajar atau yang biasa disingkat dengan KM. Silakan dilanjut, Mas. Kampus Mengajar ini adalah suatu program di bawah Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas selama 1 semester dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi, menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada satuan pendidikan pada jenjang menengah dan juga jenjang dasar. Fokus pada Kampus Mengajar ini ialah peningkatan kemampuan literasi dan juga numerasi siswa di sekolah sasaran. Tujuan pelaksanaan kampus mengajar itu ada 3. Yang pertama ialah meningkatkan kapabilitas literasi dan juga numerasi siswa pada satuan pendidikan terkait. Kedua, gerakan literasi sekolah, akselerasi gerakan literasi sekolah. Dan yang ketiga ialah upaya-upaya transfer teknologi kepada siswa dan juga guru. Silakan dilanjut, Mas Iqbal. Rumusan masalah yang kami angkat pada studi kasus kali ini ialah bagaimanakah proses pengambilan keputusan yang rasional terkait program inisiatif tersebut. Kedua, apa saja program inisiatif dari tim-tim kecil yang sesuai dan layak untuk dijalankan. Lalu untuk tujuan penelitiannya ada 2 poin. Yang pertama ialah mengetahui proses pengambilan keputusan yang rasional dan juga valid terkait program inisiatif tersebut. Yang kedua, mengetahui program inisiatif dari tim kecil yang sesuai dan juga layak untuk dijalankan. Manfaat penelitiannya terdiri dari 2 poin. Yang pertama ialah memberikan kontribusi terkait proses pengambilan keputusan yang rasional dan juga valid terhadap beragam program inisiatif yang diusulkan. Yang kedua adalah memberikan kontribusi bagi tim kecil perihal urutan pemilihan program berdasarkan kriteria-kriteria. Oke, selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka dan dasar teori. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah metode multikriteria yang digunakan untuk mengidentifikasikan solusi dari himpunan alternatif berdasarkan minimalisasi simultan dari jarak titik ideal dan memaksimalkan jarak dari titik terendah. Dari Ikuti dari Kemendikbud, kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan metode Tausis yaitu dari Ahmad Abdul Jamid, yaitu penerapan metode Tausis untuk menentukan prioritas kondisi rumah. Yang kedua yaitu dari Fitriani, Harlina, dan Handaru, yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan prestasi akademis siswa dengan metode TOPSIS. Selanjutnya adalah Satriawati Malu, sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode TOPSIS. Dan terakhir ada Irfan Muzakir menggunakan metode TOPSIS juga, yaitu penerapan metode TOPSIS untuk sistem pendukung keputusan.
penentuan keluarga miskin pada Desa Pasca Kersa 2. Bab selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Iya, pada bab 3 ini terdiri dari beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Iya, yang pertama dan ruang lingkup penulis gunakan pada penelitian kali ini ialah tim kampus mengajar angkatan 4 yang ditugaskan di SDN Kelabang Agung, Desa Kelabang Agung, Jawa Timur. Tim ini berisikan 6 orang siswa, 6 orang mohon maaf, yang berasal dari 5 perguruan tinggi yang berbeda di Jawa Timur. Waktu dan tempat penelitian itu disesuaikan dengan masa penugasan atau lokasi penugasan dari mahasiswa tersebut. Ini memiliki rentang waktu 5 bulan dari bulan Agustus 2022 hingga Desember 2022. Dan tempat penelitian ini dilakukan di UPTD SPF SDN Kalbang Agung, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk metode penelitian yang kami gunakan ialah mixed method, pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan kami akan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses-proses identifikasi, proses analisis, dan juga proses-proses kualitatif lainnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan untuk mengambil data persepsi dari objek penelitian terkait dengan usulan rencana program inisiatif yang akan dilakukan. Terkait dengan prosedur pengumpulan data, kami menggunakan 2 prosedur, yaitu prosedur pengumpulan data kualitatif yang kami lakukan dengan wawancara dan juga studi dokumen, serta pengumpulan data kuantitatif yang kami lakukan dengan melakukan memberikan wadah kuantifikasi kepada objek penelitian untuk memberikan nilai terhadap program inisiatif yang akan dilaksanakan. Lalu terkait dengan metode analisis, kami menggunakan metode topsis, vision, serta tidak melupakan aspek em, presisinya dalam memberikan alternatif mana saja yang sekiranya memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kondisi ideal yang diinginkan. Harapannya dengan dipilihnya metode ini bisa memberikan peringkat alternatif terbaik bagi tim kampus mengajar di SDN Kalbang Agung. Kita langsung bergeser ke bab 4 yang terdiri dari 4 subbab juga. Bisa dilanjut aja, Mas. Jadi untuk di bab 4 ini ada kriteria yang digunakan dan ada alternatif yang tersedia yang akan saya jelaskan. Nah, kriteria yang digunakan ini mengacu pada tujuan pelaksanaan kampus mengajar yang sempat saya jabarkan tadi di bab pertama, yaitu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, membantu menginisiasi serta mengakselerasi gerakan literasi sekolah, dan yang terakhir adalah membantu proses transfer teknologi. Nah, untuk alternatif yang tersedia pada program kampus mengajar ini, para peserta diberikan kebebasan oleh panitia program untuk merencanakan mendesain, dan juga melaksanakan beragam program inisiatif selama masa penugasan. Peserta kampus mengajar yang bermitra dengan penulis mengusulkan 11 rencana program inisiatif yang ada pada slide selanjutnya. Nah, berikut adalah 11 alternatif program inisiatif yang diusulkan oleh tim yang bermitra dengan penulis. Silakan dilanjut, Mas Iqbal. Baik, ini adalah rincian tahap penerapan dari TOPSIS. Tahap pertama yang harus dilakukan ialah identifikasi kriteria dan juga alternatif yang ada. Untuk identifikasi tersebut, kami memberikan kode alternatif dan juga kode kriteria agar memudahkan proses visualisasi serta mengurangi potensi misleading. Dapat dilihat bahwa ada 11 alternatif yang tersedia sesuai dengan penjabaran pada slide sebelumnya, dan ada 3 kriteria sekaligus dengan jenis atribut dan juga kriteria sesuai dengan slide sebelumnya. Oke, tahap yang kedua ialah inputting nilai tiap alternatif terhadap kriteria. Setelah melakukan identifikasi alternatif dan juga kriteria, hal yang harus dilakukan selanjutnya ialah menginput nilai tiap program sesuai dengan hasil diskusi bersama tim. Dan berikut ini ialah hasil atau nilai dari masing-masing alternatif terhadap kriteria yang diberikan oleh eh, tim internal kampus mengajar di SDN Kelabang Agung. Oke, untuk tahap yang ketiga ialah menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi. Tahap selanjutnya adalah menghitung matriks keputusasi yang harus dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama ialah melakukan penghitungan nilai pembaginya yang didapat dari rumus akar dari
poin pada alternatif tersebut terhadap kriteria tersebut dipangkatkan dua, ditambah dengan eh, total nilai alternatif tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa kita bisa menggunakan rumus SQRT A pangkat 2 sebagai nilai dari alternatif satu pada kriteria satu ditambah B sebagai nilai pada alternatif 2 kriteria satu pada yang juga diakarkan gitu. Dan tabel di samping adalah hasil dari perhitungan nilai pembagi pada studi kasus. Nah, setelah kita menentukan nilai pembagi tadi, kita bisa melakukan penghitungan matriks keputusan yang ternormalisasi. Caranya dengan membagi nilai pada masing-masing alternatif terhadap kriteria terkait dengan nilai pembagi yang telah kita hitung sebelumnya. Dan tabel di bawah ini merupakan tabel hasil perhitungan keputusan yang ternormalisasi dari studi kasus yang kami angkat. Oke, baik. Jadi ini adalah tahap keempat, yaitu tahap penghitungan matriks keputusan yang dinormalisasi terbobot. Caranya cukup gampang. Kita tinggal mengalihkan saja bobot atau yang dilambangkan dengan huruf W pada rumus tersebut dengan RIJ atau nilai dari matriks keputusan yang telah dinormalisasikan. Jadi kita tinggal mengalihkan saja masing-masing bobot pada kriteria dengan angka yang muncul pada tahap ketiga. Dan tabel di bawah merupakan tabel perhitungan keputusan matriks yang dinormalisasi terbobot yang kami lakukan berdasarkan studi kasus yang kami ambil. Nah, tahap kelima ialah menghitung solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif. Terdapat dua solusi ideal yang harus kita hitung di sini, yaitu solusi ideal positif yang dilambangkan dengan DI plus dan juga solusi ideal negatif yang dilambangkan dengan DI minus atau DI negatif. Nah, Nah, berikut ini adalah ilustrasi yang kami sediakan untuk memvisualisasi tahap ini agar lebih mudah untuk dipahami. Terdapat perbedaan rumus yang digunakan pada benefit dan juga cost masing-masing. Dan berikut adalah hasil perhitungan solusi ideal positif atau DI positif dan juga solusi ideal negatif atau DI negatif. Tahap yang keenam ialah menghitung jarak alternatif dan juga solusi ideal. Eh, tahap ini bertujuan untuk menentukan jarak atau seberapa jauh sebuah alternatif terhadap solusi yang diinginkan, solusi ideal yang diinginkan, dan juga hal-hal yang masih bisa ditolerir. Berikut adalah hasil perhitungan dari DI positif dan juga DI negatif yang penulis lakukan berdasarkan studi kasus yang. Langkah ketujuh ialah melakukan penghitungan nilai preferensi untuk tiap alternatif. Nilai preferensi ini bertujuan untuk menentukan kira-kira alternatif ini masuk ke alternatif yang sesuai dengan kriteria yang ada atau enggak. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai preferensi ialah DI negatif dibagi dengan jumlah dari DI negatif dan DI positif. Dan tabel di samping ialah tabel perhitungan nilai preferensi dari tiap-tiap alternatif yang ada. Dapat dilihat pula bahwa terdapat kolom ranking yang bisa digunakan sebagai acuan manakah alternatif yang baik untuk dilakukan, yang memiliki ranking satu dan yang kurang baik untuk dilakukan, yang memiliki ranking 10. Semakin besar nilai alternatif di sini, mohon maaf, semakin besar nilai preferensi dari tiap alternatif, maka semakin sesuai pula alternatif tersebut dengan tujuan atau dengan kriteria yang dihitung pada tahap-tahap sebelumnya. Dan tahap terakhir pada topsis ini ialah melakukan pemeringkatan nama program. Jadi dapat terlihat di slide tersebut terdapat 11 row, 11 baris yang berisi ranking 1 hingga ranking 10 dari program-program yang memiliki kesesuaian dengan kriteria yang ada. Dan oleh karena itu kita bisa lanjut ke implikasi manajerial yang akan memberikan informasi lebih jauh terkait tahap ke-8. Ada 4 poin di sini, yaitu ada 4 poin implikasi manajerial. Yang pertama adalah melaksanakan program mentoring bagi guru SD, mengingat tingkat kesesuaian dengan tujuan yang tinggi, skala 5 dari 5, dan juga low cost needed, skala 4 dari 5, melaksanakan secara rutin program Bima ini, karena program ini memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi, skala 4 dari 5, dengan durasi pengerjaan yang dirasa pas, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar, skala 3 dari 5, dan juga medium cost needed, skala 3 dari 5.
Poin yang ketiga, ialah program implementasi numerasi di luar kelas karena kesesuaian yang cukup tinggi dengan tujuan pelaksanaan kampus mengajar skala 4 dari 5 dan juga low cost needed skala 4 dari 5. Program-program lainnya yang tidak disebutkan pada poin pertama hingga poin ketiga masih harus dipertimbangkan kembali mengingat persebaran nilai pada masing-masing alternatif yang bervariasi dan mempertimbangkan constraint berupa waktu dan juga em, modal pribadi yang harus digunakan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, program kampus mengajar ini memberikan biaya bantuan hidup yang dibayarkan pada akhir masa penugasan. Sehingga dari selama masa penugasan kami harus menggunakan modal pribadi tersebut, modal pribadi dari kami. Silakan dilanjut, Mas Iqbal. Bab yang selanjutnya itu bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kampus Merdeka sejajar dengan visi dan misi negara. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ungkapan tersebut ada benarnya karena kemajuan peradaban manusia berbanding lurus dengan pendidikannya. Pada studi kasus ini, terdapat 3 kriteria dan 11 alternatif. Analisis multikriteria decision making perlu untuk dilakukan karena terdapat 3 constraint yang harus diperhatikan. Ketiga constraint tersebut ialah waktu penugasan yang terbatas, modal yang dimiliki, yang modal tersebut berasal dari uang pribadi peserta, dan kesesuaian dengan tujuan pelaksanaan kampus mengajar. Analisis yang kami lakukan berupaya untuk mengambil keputusan yang terbaik dari sekian banyak program alternatif yang kami buat, agar tujuan pelaksanaan kampus mengajar bisa tercapai. Adapun saran yaitu data yang kami gunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kedua data yang digunakan tingkat validitasnya perlu mendapatkan perhatian lebih jauh agar kualitas data semakin baik dan semakin valid. Ada beberapa kiat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan validitas yaitu memberikan penjelasan komprehensif pada masing-masing skala. Dan yang terakhir itu memberikan ruang yang lebih luas bagi responden untuk memberikan penilaian pribadi terkait program inisiatif kampus mengajar. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.